Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rensmark, konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem klasifikasi merek. Ya, jadi banyak yang bertanya, saya mau daftarkan mereknya, yang penting mereknya dilindungi, begitu ya. Jadi untuk mendaftarkan merek itu harus ditentukan dulu kelas barang atau jasanya. Nah, kaitannya apa dengan sistem klasifikasi merek? Jadi sistem klasifikasi merek itu adalah sistem penggolongan ya, terhadap jenis barang atau jasa yang akan dilekatkan pada merek yang akan kita daftarkan. Nah, jenis barang atau jasa itu disesuaikan dengan kelas barang atau jasa yang terdapat di dalam sistem klasifikasi merek. Nah, ini berlaku secara internasional ya. Jadi ketika pemohon merek ingin mendaftarkan mereknya, baik pelaku usaha Indonesia ataupun pelaku usaha asing yang ingin mendaftarkannya di Indonesia, itu acuannya adalah sistem klasifikasi merek yang saat ini yang kita gunakan adalah NIS Agreement Classification edisi 11 ya. Nah, sistem klasifikasi merek ini didasarkan atas apa? Didasarkan atas fungsinya, kemudian tujuan, bahan pembuatan ataupun jenis kegiatan. Ada total 45 kelas barang atau jasa ya yang terdapat di dalam sistem klasifikasi merek. Kelas 1 sampai kelas 3-4 itu adalah kelas barang, kelas 5 sampai 45 itu adalah kelas jasa ya. Jadi contoh mereknya adalah Rensmark ya. Rensmark itu adalah jasa konsultan Haki. Nah, itu masuknya di dalam kelas 45. Bagaimana cara mengecek jenis barang atau jasa yang akan kita lekatkan pada merek yang akan kita daftarkan? Caranya adalah silahkan masuk ke laman skm.dgip.go.id ya. Jadi nanti muncul di sini ya lamannya, silahkan masukkan jenis barang ataupun jasanya. Contohnya seperti tadi, jasa konsultan Haki ya. Nanti tekan enter, di tampilannya akan muncul kelas-kelasnya, masuk kemana saja. Atau di bidang makanan misalnya. Nah, makanannya apa? Ini harus jelas ya, diketikkan gitu ya. Apakah makanannya bakso misalnya gitu ya, atau misalnya ayam geprek gitu ya. Jadi harus diketik sesuai dengan barangnya gitu ya. Karena kalau diketikkan makanan itu kan umum ya, kan banyak nanti. Karena tidak hanya dalam satu kelas saja, itu bisa lebih dari beberapa kelas. Jadi harus ketikkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang akan kita lekatkan pada merek yang akan kita daftarkan. Nah, kelas barang atau kelas jasa ini penting ya bagi pemohon yang ingin mendaftarkan mereknya. Kenapa? Kaitannya nanti dengan perlindungan mereknya. Jadi merek yang kita mohonkan itu disesuaikan dengan jenis barang atau jasa yang kita perdagangkan ya. Jadi contoh misalnya tadi Rensmark mereknya untuk melindungi jenis jasa konsultan Haki di kelas 45. Nah, nanti itu di dalam formulir permohonan akan kita munculkan di situ. Nah, dasar formulir itulah yang nanti akan diperiksa oleh pemeriksa merek di DJKI. Nah, apabila disetujui, maka terbitlah sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan. Di dalam sertifikat itu yang muncul adalah sebagaimana apa yang kita mohonkan. Ya, sebagaimana apa yang kita mohonkan. Oleh karenanya penting di awal tentukan dulu kelas barang atau jasa. Nah, untuk menentukan kelas barang atau jasa, tentukan dulu jenis barang atau jasa yang akan kita lekatkan pada merek yang akan kita daftarkan ya. Nah, yang kedua kaitannya yang pentingnya adalah apa? Biaya ya. Jadi kelas barang atau jasa itu akan menentukan nanti biaya yang akan kita bayarkan, karena ada biaya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak untuk pendaftaran merek itu ditentukan per kelas barang atau jasa. Bisa saja satu merek didaftarkan lebih dari satu kelas, berarti biaya PNBP-nya akan nanti dikali berapa kelas yang akan dimohonkan. Atau bisa juga
merek satu merek untuk satu kelas, kemudian ada merek lain di kelas yang lain juga, atau di kelas yang sama juga. Itu juga hitungannya juga per merek, per kelas barang atau jasa ya. Nah, yang perlu dicermati adalah jenis barang atau jasanya ya, untuk menentukan kelas barang atau jasa. Karena ini adalah penting terkait nanti kepemilikan mereknya. Ya, jadi kepemilikan merek itu nanti akan tercantum di mana? Di bukti sertifikat mereknya, begitu. Nah, apabila misalnya ya di sertifikat mereknya tidak ada jenis barang yang kita produksi, artinya apa? Artinya jenis barang yang kita produksi tersebut tidak mendapatkan perlindungan terhadap merek yang kita lekatkan. Kenapa? Karena tidak ada tercantum di dalam sertifikat merek gitu ya. Kenapa tidak ada tercantum di dalam sertifikat merek? Karena tidak dimohonkan di awal gitu ya. Karena tidak dimohonkan di awal. Oleh karenanya penting sebelum kita mengajukan permohonan merek ya, tentukan dulu jenis barang atau jasanya. Oke. Nah, untuk mengetahui ya masing-masing kelas itu terdiri dari jenis barang atau jasa apa saja ya, silahkan masuk ke laman skm.dgip.go.id. Masing-masing kelas barang atau jasa terdiri dari ribuan, ratusan ya, ratusan bahkan ribuan ya jenis barang atau jasanya. Contohnya misalnya untuk kopi, teh, coklat itu masuk di kelas 30 ya. Untuk toko online offline itu masuk di kelas 35 ya. Nah, itu dan yang ada yang lainnya, atau air minum dalam kemasan itu di kelas 32 dan yang lainnya. Silakan langsung menuju ke laman nanti yang kita sampaikan di YouTube ini. Nah, bisa dicek langsung kelas-kelasnya. Boleh diklik per kelas, boleh juga mengetikkan jenis barang atau jasanya. Ya, demikian. Semoga ini bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan share apabila ini bermanfaat sehingga yang lain nanti juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.